warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Neza Mirza dari 11 IPA 3 kelompok 4 Matematika Minat. Di video kali ini kami kelompok 4 akan membahas 3 materi. Yang pertama persamaan trigonometri, yang kedua rumus trigonometri, dan yang ketiga sudut rangkap. Ketiga materi tersebut berkesinambungan, jadi mohon diperhatikan dan dipahami dari awal materi hingga akhir. Di video kali ini kami juga akan membahas contoh-contoh soal. Jadi langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarita Nurdieni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Di sini ada rumusnya, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Dan caranya ada dua, yaitu X1 dan X2, di mana X1 sama dengan alfa ditambah konstanta dikali 360 derajat, dan X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah konstanta dikali 360 derajat. Untuk bisa mengerjakan soal, kita harus hafal dulu nih sama yang namanya sudut istimewa. Nah, di sini udah contoh soalnya. Diketahui cos X sama dengan min setengah akar 3. Intervalnya X kurang dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Cos X sama dengan cos 150 derajat. Dan kita pertama itu pakai cara X1 dulu. X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X1 sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 150 derajat ditambah 0 sama dengan 150 derajat. Ini masuk interval karena kurang dari 360 derajat. Lanjut ke X2. X2 sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. X2 sama dengan min 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Min 150 derajat ditambah 360 derajat hasilnya 210 derajat. Ini juga masuk ke interval karena dia kurang dari 360 derajat. Maka HP-nya adalah 150 derajat dan 210 derajat. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk asin X ditambah B cos X sama dengan C. Untuk mengetahui rumusnya, kita ubah dulu jadi K dikali cos buka kurung X min alfa sama dengan C. Yang pertama kita cari dulu K-nya. Rumusnya K akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk mencari alfa yaitu tan min 1 buka kurung A per B. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Kita ubah dulu ke rumusnya. Jadi K dikali cos buka kurung X min alfa sama dengan C. Lalu kita cari K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4, hasilnya 2. Dan untuk mencari alfanya, kita pakai rumus tan alfa sama dengan A per B.
1 per min akar 3. Karena ini min, jadi kita kaliin dulu. Jadi 1 per min akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per min 3 sama dengan min sepertiga akar 3. Maka alfanya adalah 150. Yang keempat, masukkan ke rumus. K dikali cos buka kurung X min alfa sama dengan C. 2 dikali cos buka kurung X dikurang 150 derajat sama dengan akar 2. Cos buka kurung X min 150 derajat sama dengan 2 akar 2. Ini kita pindah ruasin. Lalu cos buka kurung X min 150 derajat sama dengan cos 45. Karena di sini ada cos dua-duanya, jadi coret aja. Maka buka kurung X min 150 derajat sama dengan 45 derajat. Lalu kita cari X1. Masih ingat kan rumusnya? X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X ditambah 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini 150 derajatnya pindah ruas. Jadi K X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita pakai K0. K0 sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya 195 derajat. Lalu kita coba gunakan K1. K1 sama dengan 195 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya 555 derajat. Itu nggak masuk ke interval karena lebih dari 360 derajat. Lalu ke X2. X2 sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X min 150 derajat sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini juga 150 derajatnya pindah ruas, jadi X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita menggunakan K0. K0 sama dengan 105 derajat ditambah 5 dikali 360 derajat, hasilnya 105 derajat. Maka HP-nya adalah 105 derajat dan 195 derajat. Lalu di sini ada identitas trigonometri. Cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X sama dengan 1 negatif cos kuadrat X. Gitu guys, dadah. Wabarakatuh, perkenalkan saya Rizky Diva Febrian dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membahas tentang rumus trigonometri. Jadi pembahasan rumus trigonometri yang pertama-tama saya bahas adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri ada 9. Yang pertama ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua ada sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Yang ketiga ada cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Yang keempat ada tan X sama dengan sin X per cos X. Yang kelima ada cot X sama dengan cos X
per sin X. Yang keenam ada sec X sama dengan 1 per cos X. Terus yang ketujuh ada cosec tan X sama dengan 1 per sin X. Yang ke-8 ada sec kuadrat sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Yang ke-9 ada cosec tan kuadrat X sama dengan cot kuadrat X tambah 1. Akhir ada sin 75 derajat. Sin 75 derajat sama dengan 45 derajat tambah 30 derajat. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 45 derajat itu adalah alfa, 30 derajatnya itu adalah beta. Untuk penyelesaiannya ada sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Sin 45 derajat dikali cos 30 derajat tambah sin 30 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Dan hasilnya yaitu adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Ketentuan adalah cos A sama dengan sin 90 derajat kurang alfa. Sin A sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa. Maka cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang A tambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa cos beta dikurang cos 90 derajat min alfa sin beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Dan yang selanjutnya ada contoh yang kedua. Yang kita ambil adalah pertama sin 105 derajat. Sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Sin A dikali cos beta ditambah sin beta. Dikali lagi dengan cos alfa, sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Jadi hasilnya 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 A kuadrat 6 ditambah 1/A akar 2 1/A sama dengan, jadi hasilnya itu adalah akar 6 ditambah akar 2. Contoh yang kedua yaitu adalah cos 195 derajat. Cos 135 derajat ditambah 60 derajat. Cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Cos 135 derajat dikali cos 60 derajat dikurang sin 135 derajat. Dan dikali lagi dengan sin 60 derajat. Jadi min 1/2 akar 2 dikali 1/2 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. 1/4 akar 2 dikali 1/4 akar 6. Jadi 1/4 min 1/4 hasilnya yaitu adalah akar 2 ditambah akar 6. Pembahasan selanjutnya ada rumus. Rumusnya yaitu adalah tan buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan A dikali tan beta.
Terusnya ada yang lagi, tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 min tan A dikali tan beta. Pembahasan yang selanjutnya ada diketahui nilai cos alfa dikurang beta sama dengan 2/3 dan cos alfa cos beta sama dengan 1/2. Jika A ditambah beta lancip, maka nilai tan A ditambah beta adalah cos buka kurung A dikurang beta tutup kurung sama dengan cos A dikali cos beta ditambah sin A dikali sin beta. 2/3 sama dengan 1/2 ditambah sin A dikali sin beta. 2/3 selanjutnya yaitu ada 2/3 dikurang 1/2 sama dengan sin A dikali sin beta. 4/6 dikurang 3/6 sama dengan hasil dari hasil tadi, yaitu adalah 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rilian Hafiz Rehan Priansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut rangkap. Jadi, sudut rangkap itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi sinus, yang kedua fungsi kosinus, yang terakhir ada fungsi tan. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi sinus. Jadi, fungsi sinus itu rumusnya sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui sin A 3/5. Ditanya tentukan nilai sin A. Dijawab sin A sama dengan 3/5, cos A sama dengan 4/5. Sehingga sin 2A sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Sin 2A sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Sin A sama dengan 24/25. Dan itu jawabannya. Materi yang kedua itu ada fungsi kosinus. Rumus fungsi kosinus itu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Selanjutnya ada cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat A. Selanjutnya ada cos A sama dengan 2 sin kuadrat A dikurang 1. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan nilai fungsi kosinus untuk sudut 120 dengan menggunakan rumus pada sudut rangkap. Dijawab, cos 120 sama dengan cos buka kurung 2 dikali 60 derajat tutup kurung. Cos 120 derajat sama dengan cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat. Cos 120 derajat sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung dikurang buka kurung 3/4 tutup kurung. Cos 120 derajat sama dengan min 2/4 sama dengan min 1/2. Itu jawabannya. Dan materi yang terakhir ini ada fungsi tan. Jadi rumus fungsi tan itu ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Ada contoh soalnya. Diketahui nilai tan A sama dengan 2/3. Jika sudut A adalah sudut lancip, maka tentukanlah nilai tan 2A. Ini jawabannya. Tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 dikurang tan A. Tan 2A dikurang tan 2A sama dengan 2 dikali 2/3 per 1 min
buka kurung 2 min 3 tutup kurung 2/3. Tan 2A sama dengan 4/3 per 1 min 4/9. Tan 2A sama dengan 4/3, 5/9. Tan 2A sama dengan 4/3 dikali 5/9. Jadi hasilnya tan 2A sama dengan 12/5. Terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman pembahasan materi kita di video kali ini. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Nova Naza Mirza dan teman-teman kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.